Awal mula jadi seorang penyanyi sih Puspa sebenarnya nggak ada niatan jadi penyanyi ya. Nah, Jadi dulu itu Puspa kayak atlet gitu, atlet atlet apa nih? karate. Oh, karate. Gue coba dari kecil di karate, percaya loh. Atlet karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim podcastnya Duduk Ngampar. Oke, kali ini tuh kita kedatangan sahabat kita dari kalangan entertain juga. Dia seorang penyanyi yang sudah mungkin belum lalang buana belum. Dia baru lingkupnya Tarumajaya dan sekitarnya. Oke, siapa lagi kalau bukan Puspa? Oke, Puspa. Oke. Mulai Gimana kali ya. kabarnya Puspa nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya kan. Untuk Puspa nih dengar-dengar tuh seorang singer atau penyanyi. Iya, penyanyi. Oke, penyanyi latar juga. Bukan. Bukan, penyanyi dangdut ya. Penyanyi dangdut. Coba Puspa boleh dikenalin pengenalan diri Puspa. Kalau nama sehari-harinya Puspa tuh siapa sih? Kalau nama aslinya ya Puspita Dwi Handayani. Puspita Dwi Handayani. Kalau di Iya. panggung Puspa Garsela. Puspa Garsel, tapi nggak pakai sari kan ya? Nggak pakai. Kalau Oke. pakai sari itu namanya sopel gitu ya. Sari Puspa. Oke Puspa, untuk kegiatan sehari-hari Puspa ngapain di rumah? Di Kalau rumah? nggak manggung. Ya di rumah ya makan, tidur. Ya kali Itu ada doang. kegiatan yang lain apa? Nggak ada. Nggak ada. Itu Nggak doang tidur makan tidur makan. Tidur Enak makan, tidur tidur bro. makan. Iya, Enak banget ya. enak banget tidur udah bisa ya. Tidur makan kayak monon nggak ngurusin anak bini. Iya. Ya cuma bahasanya untuk untuk keseharian Puspa ini cuma kalau nggak manggung nih ya, kalau di luar nggak manggung itu Pak cuman ya kesibukannya lah yang Puspa sehari-harinya Puspa ada kesibukan Puspa Kesibukan Puspa ngurus anak. ngurus anak. Ngurus Puspa udah anak. punya anak. Udah. Belum Emang sih? Puspa nggak kelihatan punya anak ya? Belum. Belum perawan. Tapi suami. Suami privasi kali ya. Privasi. Privasi. Oke, mau nanya lagi nih. Awal mula Puspa jadi seorang penyanyi, apakah memang pembawaan Puspa memang dari ikut-ikutan? Apakah Puspa memang udah ada grup atau gimana? Awal mula Puspa jadi seorang penyanyi. Coba. Awal mula jadi seorang penyanyi sih Puspa sebenarnya nggak ada niatan jadi penyanyi ya. Nah, Jadi dulu itu Puspa kayak atlet gitu, atlet atlet apa nih? karate. Oh, karate. Gue bener kecil di karate, percaya loh. Atlet karate. Ah. Terus adanya mama ini kan hajatan, Ah, nanggap dangdut dah gitu ya. Nanggap dangdut di situ tuh kayak Puspa tuh sebenarnya nggak kepengen nyanyi, cuma dipaksa sama orang tua, ayo coba nyumbang lagu gitu. Akhirnya Puspa nyumbang lagu kan, nyanyi. Satu tuh waktu itu tuh Puspa nyanyi lagu oleh-oleh kalau nggak salah. oleh-oleh Ah, dari Mama Sugiarto. Ya itu Puspa nyumbang tuh lagu itu. Nah itu kan siang. Dari situ kan udah pimpinannya langsung ngechat nanyain Minta nomor lah, minta yang nomor penting. ayah dah. Kan Ah. Puspa kan gak berani ngasih nomor ya. Nah, Jadi minta nomor ayah gitu, dikasih sama ayah. Nah pas malamnya main lagi, dicat lagi, Puspa suruh nyanyi lagi gitu. memang Puspa orang rumah kan pasti tahu nih ya. Puspa nih mungkin ada sedikit bakat lah, ada dia punya dia suara mungkin. Emang sering nyanyi di rumah. Enggak sih ya. Nah, Paling itu orang kalau tua bisa tahu. kalau misalkan ayah kan suka musik ya, Musik, hobi gitu, ah. hobi musik gitu. Kadang kalau ayah lihat ayah karaokean gitu, Puspa suka kadang, kayaknya pengen nyanyi, cuma Puspa nggak berani megang mic, paham nggak? Cuma apa Cuma ya? pengen doang. Mendengarkan tapi pengen, cuman nggak mengeluarin suara. Iya, Oke. Nah, terus Puspa sampai ngeberanin diri megang mic itu lantaran disuruh nyanyi sama ayah. disuruh, iya. Dan saat itu bermulanya tahun berapa itu Puspa mulai nyanyi? Kayaknya tahun berapa ya? Pas Puspa kelas 6 SD kalau nggak salah, 6 SD, sekarang umur Puspa berapa? 21. 21, kalau 6 SD itu berarti umur Puspa 12 tahun. Ya. 12 tahunan ya, 12 tahun. 12 tahun. Berarti 12 tahun 21 kemarinnya berapa tahun? Udah banyak udah. Berarti Puspa nih mulai karir jadi seorang penyanyi itu dari belum lama apa udah lama?
Puspa memulai karir terjun panggung gitu ya. terjun panggung? Oke. Kalau terjun panggung sih Puspa kayaknya menurut Puspa sih baru ya. Kalau kata Puspa sih baru gitu. Baru berapa Baru. tahun? Berapa tahun ya? Ya, apa, Kelas 2 tahun. 2 SMP Puspanya. Itu udah mulai Puspa udah mulai perform ke panggung. Udah Udah kayak mulai bayaran. bayaran Puspa tuh dari bayaran 25.000. 25.000 tahun berapa? Karena Puspa waktu itu kalau kata ayah ya Cuman Puspa nggak usah ngebudget gitu, udah Ngebudget, ikut-ikutan ikutan aja aja, gitu. oke. Ya jadi ya udah. ayah ini memang punya bendera atau gimana sih? Ayah punya bendera. Dia punya bendera. Oh, berarti ayahnya Puspa ini seorang pimpinan. Boleh dikasih tahu nama benderanya apa? Nggak apa-apa juga. Nama informasi. benderanya itu Garsela Garsela. Garsela. Garsela musik atau entertain? Bisa? Entertain. Entertain. Nah, berarti ini Puspa ini ayahnya seorang pimpinan dangdut. Cuman karena Puspa ini nggak mau ngebudget, jadi Puspa ikut-ikut aja dulu nih. Ikut ayah sampai Puspa sekarang dipanggil lah gitu kan dari Panggil ya. dangdut ini sampai sekarang ya Pus ya. Ya. Oke. Berarti lumayan lama juga sih ya. Nah, kalau namanya penyanyi biasanya tuh ada suka dukanya kok. Ada Cuman maaf ya, biasanya kan ada orang nyawer itu yang agak kurang sopan. sopan. Gitu. Ya masukin ke dada, Ya. sampai meluk gitu kan, sampai nepok-nepok pantat gitu kan ada biasanya. Ada kayaknya. Nah, itu gimana tanggapan Puspa sebagai penyanyi? Tapi alhamdulillah ya Puspa, maksudnya selama jadi penyanyi itu nggak ada yang kayak rangkum, mah wajar ya. Rangkul Kalau wajar, oke. ngerangkul tuh otomatis tuh kayaknya semua pernah gitu. Pernah dirangkul. Tapi kalau masalah untuk dipegang postur tubuh, Puspa biasanya kan dipegang pinggang gitu ya. Itu enggak kayak Puspa tahan. Kalau enggak Puspa bisikin gitu, nyawa orang sopan ya gitu, jangan megang postur tubuh gitu. Cuma kalau Monon mungkin ngerti kalau dibilang kayak Mungkin gitu. kalau Amonon ngerti ya. Ngerti Monon. Biasanya kan ada yang ngerti banyak. Itu dari dalam mungkin beberapa orang yang menganggap itu penyanyi itu ya Rendah karena gitu ya. rendah gitu. Banyak sih ya, Banyak. sampai jadi peluk terus dipegang postur tubuhnya sampai ke ya bagian-bagian yang nggak boleh disentuh lah ya gitu kan. Tapi tanggapan Puspa seperti itu gimana sih tanggapan Tapi Puspa? kalau tanggapan Puspa sih yang nggak semua penyanyi begitu. Nggak ada ya. Maksudnya bukannya nggak ada, tapi ada mah ada, cuma nggak semuanya begitu. Nggak Gitu. semuanya kayak Nggak gitu semuanya ya. begitu. Oke. Berbeda dah gitu. Nah, perjalanan yang mungkin ini kan biasanya tuh ada yang namanya cinlok. Cinta lokasi. Wow. satu panggung. Biasanya banyak dong. Ya entah Puspa seneng sama tukang player, apa tukang panggung, apa tukang sound, apa tukang suling, tukang melodi, rampak gitu kan. Puspa pernah nggak dideketin atau mendekati Sama pemain gitu. pemain? Oke. Pernah. 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 Nah, itu gimana tuh? Karena mungkin Puspa nih respect sama dia apa karena dia ketemu setiap hari atau gimana? Enggak Kalau ya, mungkin kalau biasanya nih ya, orang kalau sering ketemu itu biasa ada rasa. Biasanya. tapi beda-beda juga kali ya, masalah rasa, masalah hati mah beda gitu. Beda, kayak, Kan kalau menurut AA tuh kan kalau setiap hari ketemu itu pasti punya rasa suka gitu. Tapi kalau Puspa ini berbeda gitu. Tuh ini kita bicara cinlok nih ya. Cinlok. Bicara cinlok. Ini di luar cinlok nanti ada. Cilok. Itu nanti di luar cinlok ada. Ini kita waktu cinloknya. Jadi Puspa nih dalam satu panggung ini pernah lah ya menjalin hubungan dalam kalangan entertain juga. Pernah. Itu lama perjalanannya. Besi sebentar ya. Tapi banyak, 1 atau 2. Oh, enggak banyak. Banyak. Beberapa. Karena prinsipnya ya Puspa sebenarnya ini nggak mau gitu punya cowok atau suami yang satu hobi gitu. Bukan satu hobi kita ya. Apa sih? Satu profesi. Ya, karena apa? Puspa tuh nggak maunya ntar takutnya kayak sejob bareng gitu, kayak punya malu gue sama cowok gue gitu. Iya. Oke. Kayaknya begitu ya. Nah itu di dalam kalangan entertain. Tapi kan beda lagi gitu Beda masalah hati. Nah yang di luar entertain
Apa karena ya mungkin yang belum entertain ya. Mungkin Puspa kan nih kalau di itu dalamnya tadi saya bilang ini sekarang di luar entertain yang Puspa jalanin hubungan sampai mungkin maafnya ada orang tua yang tidak merestui ya enggak ada nggak gitu? Ada. Sekarang Kemarin sih, enggak sekarang juga. baru kemarin. Oke, itu coba sedikit dijelasin. Kayaknya kalau ini lebih menantang banget Bukan gitu ya. menantang sih ya sebenarnya ya. Ini kan cuma kita ya yang namanya kita ngobrol santai gitu kan, dan obrolan kita pun nggak melenceng atau memberikan motivasi untuk yang lain gitu. Ya mungkin kan Puspa nih, sekarang saya bertanya Puspa, ada beberapa hubungan yang tidak direstui sama orang tua itu ada baru kemarin apa sekarang nih? Kemarin. Kalau sekarang sih mudah-mudahan enggak ya. kok bisa Bisa. ya maksudnya coba Puspa jelasin, mungkin Puspa bisa sedikit kasih cerita. Kalau kemarin sih Puspa sempat kayak gimana ya? Iya masuk nggak apa ya, dibuka aja ya nggak apa-apa. Jadi Puspa ini kan kenalnya tuh dari sosmed ya, Media sosial. Iya. Jadi maksudnya rumahnya juga nggak jauh kan dari rumah Puspa gitu, ibaratnya lokasinya gitu, nggak jauh gitu, masih deket-deket dah dari rumah gitu. Masih Tarumajaya kah? Masih Tarumajaya. Nah, terus abis begitu Puspa dichatin sama orang ini gara-gara, jadi gimana ya, aku nggak bikin story FB gitu, cerita di love mulu foto aku tuh, di love mulu kan, kataku kok ini manusia aneh gitu, kenapa nih gitu. Udah tuh aku biarin, kan aku tipe orang yang misalkan kalau misalnya nggak kepengen banget ngechat, nggak ngechat gitu. Pas aku lagi nyanyi tuh, itu dia ngechat, kan mulai deg-degan kan, kayak deg-degan gitu. Kok dia ngechatnya kayak kenal gitu, di mana tuh gitu kan. Udah bla 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 gitu kan, lanjut tuh kayak ya udah minta WA gitu. WA, dia nanya orang mana, orang Kerangkeng gitu. Oh iya deket atuh gitu kalau kata dia, soalnya kan kampung ini masih tetangga ya, ibarat tetangga dah gitu ya kampungnya. Sebutin aja nggak apa-apa, sebutin nama dia kan Puspa di Kerangkeng. Iya. Jadi di mana? Jadi di Tambun Bulak. Di Tambun Bulak itu ya, masih Tarumajaya teman ya. Oke. Nah, terus untuk sampai sekarang ini terus berjalan sama dia gitu kan, sempat berjalan. Alhamdulillah udah selesai sih. Udah selesai. Mungkin kemarin yang sampai tidak direstui sama orang tua itu gimana? Apakah akhlak dia yang kurang bagus terhadap di mata orang tua Puspa atau gimana? Kayaknya Puspa ada yang nggak disetujuin sama pihak sana. Pihak keluarganya si lelaki nih. Si lelaki. Bego tuh laki-laki. Iya. Belum. Iya, ya begitu. Ya mungkin itulah ya Puspa ya, kisah percintaannya Puspa. Ya mungkin di balik itu mungkin ya ada orang yang lebih sayang mungkin sama Puspa. Mungkin itu bukan jodohnya Puspa kan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pembahasan tentang dunia entertain Puspa. Bagaimana tanggapan Puspa nih tentang dunia entertain? Yang Puspa udah jalanin sekarang nih, ya tadi Bapak kan udah agak lama juga ya kenal sama si A, si B, si C, dan pernah sepanggung dengan A, si B, si C gitu. Tanggapan Puspa nih dunia entertain seperti apa sih? Kalau tanggapan Puspa sih kayaknya menantang ya. Menantangnya itu kadang kan kayak semacam ada gitu Puspa nyanyi gitu kan. Itu Puspa pernah nyanyi. Jadi pas Puspa nyanyi ini mungkin Puspa kelihatannya baru nyanyi gitu ya. Kayak dia mah bocil ya. Iya, dia mah masih bocah kata gitu. Mungkin kali ya tanggapan ini si kakak-kakak ini gitu. Ya, kan anak atu. Mungkin kalau kata si kakak-kakak ini, dia mah masih bocah gitu. Ya udah, kan Puspa tipe orang yang kalau dia panggung tuh cuek. Cuek. Ya, saya juga pernah. Karena saya pernah satu panggung sama dia. Apa ini cuek, serius cuek. Lanjut lagi untuk buat Puspa. Saya mau tanya. Boleh? Tentang dunia entertain. Bagaimana tanggapan Puspa nih tentang dunia entertain? Dunia entertain gitu ya.
menantang. siap. Oke. Dan satu lagi nih Pak, ada yang satu lagi viral. Yang viral yang yang masalah saweran dibawa pulang sama si penyanyi. oh, yang bawa tas pakai tas Yang gitu. bawa pakai tas. Oke, mungkin itu udah sempat viral sampai ke media sosial apa Mhm. itu kan, sampai TikTok, Facebook, YouTube pun sampai masuk. Coba nih tanggapan Puspa sebagai seorang penyanyi. Tanggapan Puspa ya. Nah, Kalau bisa jangan begitu gitu. Soalnya kan apalagi posisinya kita sebagai bintang tamu gitu. nah, Kalau sebagai bintang tamu seharusnya ya boleh dia bawa pulang tapi dibagi dua. Dibagi dua, kalau enggak masa iya pimpinan nggak ngerti gitu. Oh, dia nyanyi, ada yang nyawer, masa ya saya nggak kasih kan nggak mungkin kan? mungkin. Pasti dikasih dong walaupun setengah gitu. Yang bikin herannya kok itu dia katanya keluarga orang ada gitu. Kenapa harus itu saweran yang 2000-an dimasukin ke dalam tas sampai tasnya penuh gitu kan? Berarti tanggapan Puspa ini melihat hal seperti itu, apakah maksudnya ya jangan sampai terjadi lagi sih ya. Iya. Ini kan bahasa kita nih, saya sharing aja nih. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Tapi menurut Puspa ini memang nggak bagus juga sih ya. Nggak Mungkin bagus. sampai dia ngebawa pulang Uang saweran. Iya, uang saweran cuman 2.000 gitu kan. Dan sedangkan nih kayak si pemain ini kan, si pemain tukang sound dan semua pun pengen gitu merasakan uang saweran itu gitu. Berarti ini tanggapan Puspa hanya jangan sampai terulang lagi ya. Jangan sampai kurang lagi. Pemain. Nah, satu lagi pesan dan kesannya untuk para musisi di Indonesia. Kesan-kesan untuk para musisi. Para musisi. Ya mudah-mudahan ya musisi Indonesia ini saling merangkul gitu. Saling merangkul kan, jadi kita mau belajar itu harus dirangkul gitu kan ya, disupport, jangan saling menjelekan, jangan saling kayak sirik-sirikan gitu. Ya, udah itu aja kayaknya dah. Itu aja dan Ya. pesan dan kesan. Mm-mm. Oke, Puspa. Berarti dari perjalanan Puspa jadi seorang entertain, dan Puspa mungkin sekarang ya sedikit udah memahami deh ya masalah dunia entertain. Oke, sebelumnya terima kasih Puspa udah mau datang di acara podcastnya Duduk Kampar. Sama. Semoga Puspa semakin sukses. Amin. Diberikan jodoh yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Diberikan kesehatan. Masalah jodoh kayaknya ya Allah, dangdingduk Mona, ser siap, gitu. siap, Mona. Iya. Apa? Iya, siap. Mana menambah istri? Ya, Oh, doa. biar Puspa nih selalu sehat selalu, Amin. diberikan keberkahan. Amin. Pokoknya sukses untuk Puspa untuk kedepannya di dunia kalangan entertain. Oke, Puspa, terima kasih. Terima kasih banyak ya, A. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.